Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Meskipun malam ini kita diguyur hujan, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk tetap melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Lalu kemudian kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempatkan waktu kita duduk sejenak untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas bab tentang al-khaufu minallah, yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pertemuan lalu kita sudah masuk pembahasan di dalil-dalil yang dikemukakan oleh beliau dalam kitab ini. Ya, kita sudah masuk dalil yang pertama dan kita bahas sebagian dari penjelasan dalil ini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya adalah sesungguhnya mereka hanyalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini turun terkait dengan kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang dia sepulang dari bersafar, lalu kemudian dipesani oleh kelompok orang-orang kafir Quraisy setelah perang Uhud, di mana ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah kembali di perjalanan untuk menuju ke Mekah, lalu kemudian mereka masih belum puas disebabkan ternyata pembesar-pembesar kaum musliminnya yang wafat, yang gugur dalam perang itu hanya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Jadi yang tadinya terdengar isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur dalam perang Uhud, kemudian Abu Bakar juga, Umar juga, ternyata isu tersebut tidak benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian sahabat Abu Bakar juga masih hidup, sahabat Umar juga masih hidup. Dan pembesar-pembesar sahabat yang lainnya juga masih hidup. Allah Subhanahu wa taala masih berikan perlindungan kepada mereka. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini mereka belum puas. Maka mereka ingin kembali lagi menyerang kaum muslimin. Nah pada saat itu ada sebagian dari mereka sudah berputus asa, sudah kita kembali saja ke Mekah, kita kembali ke Mekah. Akan tetapi saat itu tetap dikompori oleh Abu Sufyan, tetap kita harus kembali untuk menyerang Muhammad dan juga pasukannya, seperti itu. Dan di sisi lain di kubunya kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wassalam untuk kembali berangkat menghadapi pasukan kaum musyrikin ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ikut dalam perang Uhud untuk kembali berkumpul. dan kembali menyerang
pasukan kaum musyrikin. Nah, tidak ada satupun di antara mereka yang absen. Nah, pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana keadaan mereka saat itu. Dalam perang Uhud itu hampir semua pasukan kaum muslimin itu terluka. Bahkan Rasulullah SAW sendiri terluka. Akan tetapi semangat untuk menerima seruan dari Allah dan Rasulnya itu yang menjadi mereka tetap tegar, yang menjadi mereka tetap menghadiri apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serukan, yaitu dikumpulkan semua pasukan perang Uhud untuk kembali menyerang orang-orang musyrik. Nah, pada saat itu Rasulullah dan pasukannya mulai bergerak keluar dari Madinah. Nah, di tengah jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para musafir mereka, para orang-orang yang safar ke negeri lain dalam rangka untuk berdagang. Nah, ternyata mereka itu sudah dipesani oleh orang-orang musyrik bahwa kalau ketemu dengan orang-orang Madinah dengan ciri-ciri begini dan begini, kelompoknya banyak, sampaikan kepada mereka bahwa kami dari Mekah sudah mengumpulkan pasukan lebih banyak. Kami sudah mengumpulkan pasukan lebih banyak dan bergabung sudah mendapatkan bantuan dari Mekah. Maka sampaikan kepada mereka bahwa takut saja, jangan berani menyerang kembali seperti itu. Benar, pesan itu disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini 175 surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin pada saat itu bahwa innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Jadi mereka ini hanya menakut-takuti kalian saja, wahai kaum muslimin, wahai pasukan kaum muslimin, dengan teman-teman setia mereka. Maka fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seharusnya sikap orang mukmin. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kepada manusia atau kepada keadaan. Harusnya tidak takut misal kepada manusia, ada orang yang ingin menimpakan madarat kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan kehendak kepada kita, maka tidak akan mungkin madarat tersebut menimpa kepada kita. Mungkin takut dengan keadaan, jangan takut kepada kemiskinan, jemaah. Jadi selama kita masih hidup, ini janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita masih hidup, maka rezeki itu masih Allah berikan kepada kita. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan pernah ada cerita, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada kisah seseorang yang dimana ketika dia sedang berada di perjalanan, lalu kemudian dia merasa haus. Ketika dia merasa haus, maka dia masuk ke dalam sumur. Yang sumur itu berisikan air, dia minum air dari sumur tersebut. Akan tetapi dia nggak bisa naik lagi, seperti itu. Lalu kemudian dia teriak-teriak minta tolong. Akhirnya ada orang yang mendengarnya. Diangkatlah orang itu dari dalam sumur, diselamatkan. Lalu kemudian ditanya, bagaimana ceritanya kamu bisa masuk ke dalam sumur itu? Lalu kemudian diperagakan lagi oleh dia. Dan sebelumnya dia sudah dikasih minum air susu. Untuk menenangkan dirinya. Biasanya kalau orang misal kalau di jalan kita lihat ada orang yang kecelakaan, kan ambil minum untuk menenangkan dirinya, kan. Ini orang ini sudah dikasih air minum susu. Nah, air minum susunya habis, dia jelaskan, dia praktekkan nih caranya saya masuk ke dalam sumur. Akhirnya ketika dia praktekkan itu, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Berarti air susu yang terakhir yang dia minum adalah rezeki dia yang terakhir, jemaah. Jadi tidak akan tertukar rezeki itu. Sehingga kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Artinya jangan sampai dengan kekhawatiran kita, ketakutan kita terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah. Kalau khawatir sebagai manusiawi wajar. Kekhawatiran kita harusnya menjadikan kita lebih bertawakal kepada Allah dan juga lebih meningkatkan ikhtiar kita. Itu seharusnya kekhawatiran kita.
bukan kekhawatiran yang kita hanya duduk saja lalu kemudian tidak ada ikhtiarnya sama sekali, tidak ada gerak tubuhnya sama sekali. Maka ini bentuk tawakal yang salah, tidak diikuti dengan ikhtiar. Jadi selama kita mau menggerakkan tubuh kita untuk mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala pasti jamin kita. Ya. Allah jamin kita, ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi PR bagi kita jamaah sekalian rahimakumullah itu adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khudhu ma halla wa taraku ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Seperti itu saja. Ya. Dan inilah ciri orang-orang mukmin, ciri orang-orang yang beriman, tidak pernah takut dalam keadaan. Apapun keadaan dia, ya, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalil yang kedua, ya, beliau membawakan firman Allah taala surat At-Taubah ayat yang ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, yang ketiga, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang yang memakmurkan masjid itu ada 5. Ya. Kalau tidak ada pada diri seseorang tersebut, mau dia memakmurkan masjid dengan cara menghadiri salat berjamaah di masjidkah, atau memakmurkan masjid dengan cara dia menyumbang dana untuk kebutuhan masjidkah, maka itu tidak masuk ke dalam firman Allah ini, yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama jamaah sekalian rahimakumullah, cara memakmurkan masjid Allah itu ada 2. Yang pertama dengan kita meramaikan masjid Allah dengan berbagai macam ibadah, entah itu salat, entah itu majelis ilmu, entah itu membaca Al-Qur'an di masjid. Ini disebut orang-orang yang memakmurkan masjid. Atau yang kedua, dengan ikut serta membangun fisik masjid, ya, maka 2 hal ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang memakmurkan masjid. Akan tetapi, ya, orang yang disebut memakmurkan masjid juga tidak hanya dia hadir dalam sholat berjamaah saja. Ternyata di dalam ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh mufassir, bahwa 5 syarat ini menjadi syarat yang mutlak, ya. Syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang jika dia ingin dipuji oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid, ya. Dan 5 syarat tersebut diantaranya yang sebagaimana di dalam ayat ini. Pertama apa? Beriman kepada Allah, ya. Makanya kalau ada orang-orang non-muslim bisa ikut nyumbang, ya, maka mereka tidak masuk ke dalam ayat ini, karena mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, mau mendirikan sholat, ya, apalagi sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian yang keempat adalah mau menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal jika dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Dan yang kelima syaratnya apa? Walam yakhsha illallah. Dan hamba tersebut tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi 5 syarat inilah yang menjadikan seorang hamba itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang memakmurkan masjid, seperti itu, ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Begitu juga di dalam ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan kita takut kepada Allah, di sini ada pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya kalau seseorang dia sudah takut kepada Allah,
maka tentu dia akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia akan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang memerintahkan itu adalah Rabb dirinya, yang memerintahkan dia untuk beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan olehnya. Itu adalah yang menghidupkan dia, yang menciptakan dia, yang memberikan rizki dia, ya. Sehingga dia akan memiliki rasa takut kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia siap untuk menerima segala resiko, ya, berupa misalnya cercaan, celaan manusia, dia nggak takut, ya. Ancaman manusia pun dia nggak takut. Yang dia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jamaah sekalian rahimakallah, ya. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan ada di antara manusia, ada sebagian mereka yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Akan tetapi ketika dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, maka dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka futur dalam beragama, ya. Mereka akan meninggalkan Islam hanya sebab karena ujian, ya. Hanya sebab karena ujian, ya. Jadi inilah tipe Muslim level pinggiran, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini itu adalah tipe-tipe Muslim levelnya pinggiran, hanya ada di tepi-tepi jurang saja, seperti itu, ya. Kalau agamanya itu memberikan kebaikan bagi dia, kebaikan dunianya tentunya, ya, maka dia akan memuji agamanya tersebut dan dia akan berpegang teguh kepada agamanya tersebut. Tapi ketika dia berpegang teguh kepada agamanya tersebut lalu kemudian diuji oleh manusia, diuji dengan manusia, diuji dengan kehidupan dunianya, maka dia akan tinggalkan jamaah, ya. Dia akan tinggalkan. Maka sifat seperti ini seperti orang-orang munafik, ya. Makanya terusan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum. Dan ketika datang pertolongan dari Rabb kalian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mengatakan apa? Inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Awalasallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Allah tahu apa yang disimpan di dalam dada mereka. Wala ya'lamanallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dan sungguh, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman dan Allah pun tahu siapa mereka orang-orang munafik. Artinya adalah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki dua muka, ya, memiliki dua muka. Jika dengan keislamannya, jika dengan hijrahnya misal, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan dunianya. Ya, dulu misal dia berada di kubangan riba, kayaknya sepertinya dia enak. Dia dapat fasilitas mobil yang mewah, dapat fasilitas rumah yang bagus, sudah punya sopir, ya. Kehidupannya terjamin, sangat menyenangkan sekali. Tapi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia hijrah mau meninggalkan yang haram, diuji dengan harta, diuji dengan sesuai yang dulu pernah ia dapatkan, ya. Namun di sini Allah uji dia dengan kesempitan. Maka biasanya muslim-muslim level pinggiran yang seperti ini, maka dia akan kembali kepada keadaan dia yang sebelumnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, cela dia di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia itu
yang mereka menyembah kepada Allah hanya di tepi saja. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dulu setelah kaum muslimin itu menang dari perang Badar, maka banyak orang-orang Arab itu berbondong-bondong untuk ke Madinah mengislamkan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Akan tetapi ada sebagian di antara mereka itu menilai baik buruknya Islam itu sesuai dengan baik buruknya keadaan dunia mereka. Kalau misalnya dengan keislaman mereka, maka binatang ternak mereka semakin banyak, istri mereka bisa hamil, lalu kemudian bisa memiliki anak banyak laki-laki. Kan kebanggaan kalau masyarakat Arab dulu itu, mereka bangga kalau punya anak laki-laki, apalagi banyak anak laki-lakinya, bangga sekali. Maka mereka mengatakan apa? Hadza dinun saleh, ini agama yang benar, katanya. Tapi jika seandainya keislamannya itu menjadikan dia semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempitan harta. Kalau zaman dahulu ternyata binatang ternaknya kok enggak berkembang biak. Kemudian kok istrinya kok tidak punya anak-anak, Atau mungkin bahkan istrinya melahirkan anak perempuan. Nah, ini buat sial buat mereka. Maka mereka akan mengatakan hadza dinun su, ini agama yang buruk. Jadi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, man ya'budullaha ala harfin. Ibadahnya, menyembahnya kepada Allah hanya di tepi saja. Fa in asabahu khairun, jika dia mendapatkan kebaikan, maka itma'anna bihi, dia akan tenang, dia akan senang, akan muji-muji nih Islam. Oh, agama Islam Masya Allah begini dan seterusnya. Tapi wa in asabathu fitnah, ketika dia diuji dengan berbagai macam ujian, harusnya dia kuat. Harusnya dia sadar bahwa ketika dia sudah hijrah dari dulu keburukan dia kepada kebaikan, berarti dia telah ditolong oleh Allah, jemaah. Jadi kita ini sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak diuji oleh Allah. Pasti Allah akan uji. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Ankabut, jemaah. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita sebagai orang-orang mukmin, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah hanya cukup kita mengatakan aku beriman? Apakah hanya cukup kita sudah berhijrah kemudian kita enggak diuji? Enggak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dulu umat dahulu ketika mereka berhijrah, hijrah dari keburukan kepada kebaikan, hijrah dari yang tadinya kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka juga diuji. Wala ya'lamannallaha alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran perubahan mereka, sejauh mana kejujuran semangat keislaman mereka diuji oleh Allah. Akan ketahuan siapa yang benar-benar jujur keimanannya dan dia siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu, Allah sudah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh manusia-manusia tersebut. Jadi begitu jamaah rahimakumullah, Dia merasa ketakutan, dia enggak takut kepada Allah. Dia juga justru khawatir dengan keadaannya tersebut ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah menguji kita, jamaah, berarti Allah cinta kepada kita. Kalau kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada satu kaum, Allah akan uji dia. Makanya, mungkin kita bisa jawab pertanyaan ini. Kira-kira siapa golongan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para nabi, kan? Para rasul. Siapa dari golongan manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi dan para rasul. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, para nabi. Ya, thumma al-amthal fal amthal, kemudian yang semisal dan yang semisal. Artinya apa? Ya kemudian yang keimanannya meneladani para nabi dan rasul tersebut. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, enggak perlu takut. Enggak perlu khawatir dengan ujian tersebut. Sebab kenapa? Ya sebab karena Allah memerintahkan kita untuk tidak takut dengan keadaan. Ya. Entah keadaannya miskin, entah keadaannya terpuruk, entah keadaannya gagal di dunia. Enggak ada masalah, kegagalan di dunia itu tidak akan menyengsarakan kita, coba. Karena kegagalan di dunia itu masih bisa kita perbaiki. Ya. Seperti contoh, misal kita gagal dalam satu bisnis, enggak ada masalah. Ya. Kita masih bisa perbaiki, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tapi kalau sudah gagal di akhirat, jemaah, kan kita tahu gagal itu setelah kita tahu, ya. Setelah kita mengerti ternyata dulu saya ibadahnya kurang, dulu ternyata saya banyak meninggalkan kebaikan dan seterusnya. Dan kapan kita tahu kita bisa gagal di akhirat? Ya saat kita sudah di akhirat. Apakah bisa diperbaiki kegagalan tersebut? Sudah gak bisa diperbaiki kalau sudah di akhirat, coba. Jadi gak usah khawatir kalau kita gagal di dunia, kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau sudah gagal di akhirat, ini yang paling berbahaya. Maka usahakan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, jangan sampai kita gagal di akhirat, meskipun terkadang ada sebagian kita yang disukseskan di dunia. Karena kesuksesan dunia itu bukan barometer kemuliaan kita. Barometer kita dianggap mulia itu jika kita sudah sukses di akhirat. Gak perlu mencari orang lain agar memuji kita sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang terpandang, gak perlu. Cukup pujian Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Cukup keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan, bukan keridhaan dan pujian manusia. Nah, ini sebagaimana di dalil yang berikutnya yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah hadis ini marfu yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nas bi sakhatillah." Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah jika kamu mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan memuji mereka atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Wa antadhimmahum ala ma lam yu'tikallah, dan mencela mereka atas dasar sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu melalui mereka. Ingat, inna rizqallah la yajurruhu khirsu harisin wa la yarudduhu kurhun karihin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Jadi rizki Allah Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan hadis ini, ada sebagian para ahlul hadis menyebutkan bahwa ada perawi hadis ini yang dhaif, ya. Ada perawi ini yang dhaif, ya. Ada beberapa yang membawakan riwayat hadis ini perawinya dhaif. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Namun dari sisi makna hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Dan contoh-contoh hadis yang seperti ini itu banyak kita jumpai. Ya. Kalau dari sisi makna benar sahih, ya maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Coba kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Ya. Paling tidak kita jadikan pelajaran lah, ya, seperti itu. Pertama adalah tentang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Inna min dha'fil iman. Ini bagian daripada
dhaful yakin, lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dimana kita mencari keridhaan manusia, ya, dan kita rela dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggalkan perintah Allah, kita justru datangi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita justru senang, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, jamaah. Dan jelas, ya, hal yang seperti ini merupakan tanda seorang hamba itu lemah imannya, ya. Lemah imannya, ya. Jadi hati-hati. Memang kita sebagai manusia, kita juga dituntut untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi yang dimaksud dengan berinteraksi dengan mereka itu atas dasar keridhaan Allah. Interaksi itu bukan berarti nyari muka di hadapan mereka, lalu kemudian kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Yang disebut dengan interaksi itu adalah menunaikan hak-hak mereka, karena mereka juga memiliki hak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka melakukan tindak kejahatan, melakukan perbuatan kemaksiatan, maka kita haram untuk mendukungnya demi kita mendapatkan teman, demi kita bisa masuk ke dalam circle mereka. Ya. Nggak boleh, jemaah. Ya. Karena kita misal nggak punya teman, nggak punya sahabat misalnya, lalu kemudian kita masuk ke circle mereka, padahal mereka ini adalah orang-orang pendosa. Orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau ada remaji misalnya, seorang remaja perempuan, ya. Dia nggak akan ditemani oleh teman-temannya kecuali dia lepas jilbab. Padahal jilbab itu merupakan kewajiban bagi dia dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup auratnya. Nah, ketika dia tanggalkan jilbabnya agar dia bisa masuk kepada circle teman-temannya tersebut yang tidak berjilbab, maka berarti dia telah mencari ridha manusia dengan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini haram hukumnya. Berarti dia lebih takut kepada manusia dibanding takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang disebutkan di dalam hadis ini adalah wa antahmadahum ala rizqillah, yaitu memuji manusia atas rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang misal ketika ada seseorang yang melalui wasilahnya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, ya. Melalui wasilahnya misal tiba-tiba dia ngasih amplop kita, akhi ini ada sedikit rezeki, ya, dari Allah. Dia tidak kedepankan bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi dia lebih memuji orang itu terlebih dahulu. Terima kasih ya, kalau bukan kamu kasih ini, saya sudah nggak bisa makan besok. Kalau bukan amplop ini dari kamu, waduh anak saya sudah nggak bisa sekolah besok. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal apa yang ia dapatkan itu murni dari Allah. Bahkan terkadang orang yang ngasih, dia mengatakan ini rezeki titipan dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Ya. Tapi kenapa ada sebagian orang yang ketika menerimanya justru malah seakan dia menghamba kepada orang yang memberikannya tersebut. Ingat jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan terangkan kepada kita tentang nikmatnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat yang ada pada diri kalian itu semua itu datangnya dari Allah, bukan datang dari makhluk Allah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Namun kita pun diajarkan untuk berterima kasih. Sifatnya berterima kasih, bukan menghamba. Bukan terlalu besar pujiannya kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Memang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, agar kita bisa untuk membalas kebaikan orang lain. Itu pun membalasnya paling tidak minimal dengan doa. Ya. Jadi bukan langsung dia seperti orang yang menghamba, wah, kemudian dia baik-baik dan seterusnya, tidak. Ya.
Jadi pertama kali ketika kita diberi, maka kita ucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu ya baru kita berterima kasih, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang sahih, idza sunya ilaikum ma'rufan fakafi'u. Jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah yang semisal. Kalau enggak bisa, maka kamu ucapkan jazakallahu khairan sebagai bentuk doa kita, ya. Agar orang yang berbuat baik kepada kita, dia juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, imma yang semisal atau yang lebih dari itu. Seperti itu, ya. Baik, itu makna dari hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Makna dari hadis ini. Ya, sehingga secara makna memang syariat mengajarkan demikian. Meskipun dari sisi periwayatan hadis ini ada beberapa perawi yang dianggap oleh ahlul hadis sebagai perawi-perawi yang dhaif ataupun lemah, seperti itu, ya. Dan kita tidak membahas tentang masalah ilmu riwayat ataupun riwayat hadis ini, kita enggak bahas itu. Tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini seperti itu, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ya. Nah, yang ketiga ini adalah mencela manusia ketika menjadi penghalang rizki. Apa maksudnya? Terkadang begini, ya. Kalau kita contohkan saja, misal gini, ada orang yang ingin membeli barang dagangan kita, dia baru nawar-nawar, ya kan. Lalu kemudian ternyata dia nggak jadi. Nah, bagi orang yang beriman hal yang seperti itu dia akan pasrah. Berarti belum rezekinya. Ya enggak? Ya. Akan tetapi bagi orang yang tidak beriman dan tidak paham tentang ilmu, dia anggap bahwa rezekinya ditahan oleh orang ini. Rezekinya dihalangi oleh orang ini. Yang harusnya kamu beli. Ya. Kalau kamu beli berarti kan saya dapat rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika kamu nggak jadi beli, udah tanya-tanya panjang lebar, lalu kemudian nggak jadi membeli, berarti kamu telah menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah harusnya berikan kepadaku. Ini salah. Ya. Ya. Yang memberikan rezeki, yang menahan rezeki itu adalah Allah, bukan makhluk, bukan manusia. Makanya salah dulu saya pernah jamaah pertama kali ke Tanah Abang, ya kan? Dan saya nggak tahu bahwa di dalamnya itu ada pakaian-pakaian juga, kita belinya di luar. Ya, karena awal-awal dulu di Jakarta, istri pengen katanya coba kita kena Tanah Abang beli baju buat lebaran gitu. Ya. Tibalah di Tanah Abang, lalu kemudian kita lihat di lapak-lapak pinggir jalannya ada baju koko. Saya tanya dulu sama udak-udaknya, dia orang Padang seperti itu. Ya. Saya nggak paham kalau dia ngomong bahasa dia itu, saya nggak paham memang. Karena keluarga saya kebetulan dari Sumatera juga, Padang, ibu saya Padang gitu. Nah, ketika dia ngomong saya paham, dia mencaci dan menghina saya paham. Dia marah sama saya paham. Di awal saya sudah sampaikan, udah boleh dong lihat dulu seperti itu. Oh iya boleh gitu. Saya lihat, kemudian ini berapa harganya, udah gitu. Oh ini sekian begitu. Oh bisa ditawar, nggak bisa, nggak boleh. Oh seperti itu. Nggak bisa kurang. Oh ya sudah kalau nggak bisa kurang. Ketika saya pergi, dia ngoceh-ngoceh, marah-marah seperti itu. Ya. Dengan perkataan kotor, perkataan buruk. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi seakan-akan dia menganggap bahwa ya, rezekinya itu dihalangi oleh saya. Padahal rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ya. Imma kita jadi mendapatkan rezeki ataupun enggak jadi mendapatkan rezeki, yaitu semua atas ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalil yang berikutnya yang kelima, ini merupakan dalil yang terakhir, ya. Dalil yang kelima adalah sebuah riwayat, ya, yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardon nas anhu." Yang artinya adalah barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan manusia, murka manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menolong menjadikan manusia bisa menjadi ridha kepadanya. Tapi manil tamasa ridon nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari ridha Allah, ridha manusia dengan menjadikan Allah itu murka kepadanya,
maka sakhatallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan manusia pun akan menjadi murka juga kepadanya. Ya. Jadi ini hadis yang sangat dalam sekali jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Hadis yang sangat dalam sekali, ya. Jangan sampai kita, ya, hanya sebab karena ingin dipuji oleh manusia, hanya sebab karena ingin mendapatkan bagian dari manusia, hanya sebab karena ingin mendapatkan simpati dari orang lain, dari manusia, keridhaan manusia, lalu kemudian kita rela untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ya. Mungkin saat itu kita bisa dipuji oleh manusia. Akan tetapi penilaian manusia itu tidak akan pernah sama selama-lamanya. Mungkin si A mengatakan kita baik, tapi belum tentu ketika kita ketemu dengan si B, kita interaksi dengannya, si B akan menilai kita baik. Okay. Karena nggak ada standarisasi manusia itu bisa menilai seseorang itu baik ataupun buruk, kecuali dengan kebaikan itu datangnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari agama. Kalau penilaiannya dari sisi agama, ya maka ini dibenarkan. Tapi kalau sudah penilaiannya itu dari sisi dunia, orang dikatakan baik kalau dia suka ngasih duit, ini salah, ya kan? Orang dikatakan buruk kalau dia nggak pernah ngasih duit, ya ini juga salah. Ya. Padahal ada satu riwayat jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Dia pernah menuturkan ketika itu dia sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang melintas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang duduk di dekat beliau. Ya. Kebetulan saat itu ada Sahal bin Sa'ad juga saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yuka fi hadza?" Apa menurut kalian, pendapat kalian dengan laki-laki ini? Ya. Maka ya, beberapa sahabat yang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Oh, ini rajul min asyrafin nas." Ya. Ini kayaknya laki-laki, ya, termasuk orang yang mulia. Ya. Hadza wallahi hadiyun in khadaba an yunkah. Ya. Kalau dari sisi fisiknya, ya, gesturnya, ini kalau dia ngelamar perempuan pasti akan diterima, nggak akan ditolak. Ya. Dari sisi fisik dia nilai. Ya. Wa in syafa'a an yusyaffa. Ya. Dan juga bila dia dimintai bantuan pasti akan dibantu. Dia minta bantuan ke orang pasti dia akan dibantu. Ya. Kemudian Rasulullah dia pada saat itu saya kata. Lalu ada orang lagi lewat. Ya. Penampilannya biasa aja jemaah. Ya, enggak stylish amat lah seperti itu. Ya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ma ra'yuka fi hadza?" Nah, kalau laki-laki ini bagaimana menurut kalian? Kata mereka, "Ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin." Ya, ini laki-laki ini dia paling fakir di antara kaum muslimin yang lainnya. Ya. Hadza hariyun in khadaba alla yunkah. Kalau ini orang, ya, dia ngelamar perempuan nggak akan mungkin diterima seperti itu. Wa in syafa'a alla yusyaffa. Jika dia minta pertolongan dia nggak akan mungkin ditolong. Ya. Wa in qala alla yusma' liqauli. Kalau dia ngomong nggak akan mungkin didengar orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hadza khairum min mil'il ardi mithla hadza. Orang ini justru yang miskin, terlihat miskin ini justru lebih baik daripada seluruh bumi yang isinya orang yang kelihatannya bangsawan. Subhanallah. Ya. Jadi terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ada orang-orang yang dia menilai orang lain, ya kan? Ya disebabkan karena apa? Ya karena kekayaan dia, disebabkan karena urusan dunia dia, sehingga apa? Sehingga dia menilai baik dan seterusnya. Ya. Kenapa dia harus menilai baik? Agar supaya dia mendapatkan manfaat dari orang itu. Ya. Jadi dia khawatir terhadap keadaannya. Ya.
Padahal sekali lagi bahwa keridhaan manusia, mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang gak akan mungkin bisa tercapai. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan ahlul hikmah, dia mengatakan begini, ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi keridhaan seluruh manusia itu adalah satu cita-cita yang tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Sedangkan ridha Allah adalah satu cita-cita yang tidak sepatutnya untuk kita tinggalkan. Ya. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Ya. Oleh karena itu tinggalkanlah apa yang tidak mampu dicapai dan capailah apa yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Sekali lagi bahwa ya tidak perlulah kita memuji orang lain hanya karena urusan dunianya. Hanya kita ingin mendapatkan bagian daripada kesenangan kita, tidak perlu. Ataupun tidak perlulah kita mencari orang lain itu bisa ridha kepada kita, bisa senang kepada kita. Tapi ternyata apa? Ternyata kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu yang seperti itu, ya. Kalau kita mengenal ya, Allah Subhanahu wa taala ya, lebih besar dibanding kita mengenal manusia, maka tentunya kita akan lebih bergantung dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding pujian manusia. Tapi kalau kita justru malah ya, mengenal manusia itu ya, lebih besar dibanding kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, nah biasanya disinilah kita akan tertipu. Dan perlu diingat, kalau kita mengenal manusia, mengenal orang lain, itu kalau tolak ukurnya adalah agama, ya pasti kita akan meninggalkan manusia. Tapi kalau tolak ukurnya dunia, ya pasti kita akan menghamba kepada mereka. Makanya kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man arafan nas istaraha. Barang siapa yang mengenal kondisi keadaan manusia secara hakiki ya, kalau dipandang dari sudut agama, maka istirahat, ya, maka dia akan lebih tenang. Artinya apa? Maka dia tidak mungkin mau mengejar-ngejar manusia. Dia akan kejar Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang dapat memberikan manfaat atau menimbulkan madarat bagi kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa'lam annal ummata la bijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa jika seandainya umat ini bersatu, manusia ini bersatu untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Begitu juga walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika. Ada satu umat yang mereka berkumpul kemudian mereka ingin menimpakan kemadaratan kepadamu, hal itu tidak akan mungkin bisa tertimpa pada dirimu kecuali kalau Allah sudah mentakdirkan itu kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat lalu kemudian lembaran-lembaran sudah kering. Artinya ini semua atas kehendak Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, carilah ridha Allah, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari ridha makhluk, jangan lebih takut kepada makhluk, karena sejatinya makhluk pun ini mereka semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang justru bergantungnya kepada makhluk, berarti dia telah tersesat. Kalau dia bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ulaika humul muhtadun. Adapun mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam penutup ayat dalam surat At-Taubah tadi yang berbicara tentang memakmurkan masjid, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Taib. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup jamaah? Silakan. Nah, silakan.
Baik. Sebenarnya itu menjadi wasilah buat kita, Pak, untuk memberikan dakwah kepada dia. Terkadang dakwah itu tidak harus dengan dalam tanda kutip ini bahasa ancaman gitu. Ane nggak mau minjemin ente karena ente nggak pernah ke masjid. Nah, ini kan bahasanya bahasa kita nggak mau ngasih. Coba mungkin bisa dibalik dengan ane pinjemin ente ya, tapi ente sering ke masjid ya, nah, begitu. Mudah-mudahan dengan kalimat tersebut ini bagian dari doa Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita, ya kan? Dibanding ente, ane nggak mau minjemin ente, orang ente nggak pernah ke masjid. Nah, seperti itu. Lebih baik kita apa? Pinjemin dia, ane pinjemin dia. Tapi ane minta ente ke masjid dong, begitu. Jadi apa yang ane kasih ke ente ini bisa jadi wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala, teguran buat ente, ya, agar ente bisa sadar, ya, kesulitan-kesulitan yang ente hadapi bisa jadi karena ente jauh dari Allah, karena ente gak mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, begitu. Mungkin dengan itu lebih mengena, Pak. Ya meskipun ini bagian daripada dakwah juga, boleh juga kita seperti itu. Ane nggak mau bantu ente, orang ente nggak pernah ke masjid. Ini sebagai tahdir, peringatan buat dia seperti itu, bahwa ternyata manusia pun tidak bisa membantu dirinya, ya. Seperti itu, nggak mau membantu dirinya, ya dengan sebab itu, karena bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk tidak membantunya, kan seperti itu, ya kan? Makanya tadi kita sebutkan dalam hadis tadi kan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Siapa yang mencari ridha Allah dengan meskipun manusia itu benci kepadanya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ridha kepadanya, dan kelak Allah akan menjadikan manusia-manusia yang benci itu nantinya menjadi ridha kepadanya. Kan begitu. Ya, bisa jadi karena dia sudah jauh dari Allah, dia mencari ridhonya manusia, yang menjadikan orang lain enggak suka pada dirinya adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga antum dengan dakwah seperti itu enggak apa-apa, begitu. Tapi ya kalau bisa dibalik dengan kita memberikan dakwah yang baik, ane bantu. Tapi ente harus rajin ke masjid seperti itu. Ustaz, nanti kalau dia akhirnya ke masjidnya sebab karena habis dibantu, ya enggak apa-apa sambil kita doakan. Mudah-mudahan lama kelamaan dia ikhlas datang ke masjid. Ya, karena hidayah itu dijemput. Karena hidayah itu didekati. Mungkin sekali dia masih diatnya belum karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebab karena habis dibantu sama orang seperti itu, ya mungkin dari situ dia datang ke masjid, Allah turunkan taufik kepadanya sehingga besoknya dia menjadi orang yang lebih semangat lagi untuk datang ke masjid. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi dua-duanya dibolehkan, Pak, dengan cara tadi yang pertama atau dengan sebaliknya, ya, kita malah bantu dia, ya akhirnya menjadikan dia simpati kepada kita. Makanya dulu kan pernah kita bahas, ya, perkataannya siapa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kan, ya, barang siapa yang dia selalu meminta bantuan kepada manusia, maka takun asirahu, kita ini akan menjadi seperti tawanannya, begitu. Nah, kalau kita bantu dia, dengan cara kita bantu dia seakan jadi tawanan kita, begitu. Sehingga kita gampang untuk apa? Sehingga kita gampang untuk suruh dia, termasuk suruh dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu, Pak, ya, dengan dua cara itu diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ada? Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.